541, melawan Su Bao, 2. Bagaimana mungkin Sun Long tidak menyadari meningkatnya kegelisahan dan keputusasaan yang tampak di wajah Su Bao setiap saat. Hanya butuh beberapa detik bagi Sun Long untuk menyatukan semuanya dan menyadari mengapa pria parubaya di depannya begitu gelisah sehingga menyebabkan Sun Long mengejeknya tanpa henti dalam pikirannya. Kau mau mengambil pedangku? Ambil saja kalau bisa. Sayangnya bagi Su Bao, Sun Long tidak merasakan tekanan sedikit pun selama pertarungan mereka dan hanya membiasakan diri dengan peningkatan kultivasinya tanpa bertarung terlalu lama. Namun, Sun Long tahu bahwa meskipun Su Bao tidak menimbulkan bahaya apapun baginya saat ini, hal yang sama tidak dapat dikatakan jika Su Dong juga bergabung di pihaknya. Meskipun Sun Long tidak takut pada mereka, dia tahu bahwa kesulitan pertempuran akan meningkat lebih dari 2 kali lipat jika pria parubaya itu kembali dan mereka berdua bergandengan tangan untuk melawannya. Lagi pula, setiap anak panah yang dilepaskan Su Dong setidaknya berada pada level yang sama dengan serangan berkekuatan penuh Su Bao dengan pedangnya, dan kerja sama tim mereka, di mana yang satu bisa menyerangnya dari jauh sementara yang lain mengikatnya dalam jarak dekat, bisa jadi terbukti lebih sulit diatasi. Namun, pada akhirnya itu hanya akan sedikit lebih sulit. Namun, pada akhirnya, setelah memikirkannya lebih lanjut, Sun Long menganggukkan kepalanya dan menutup matanya sejenak sebelum mengumpulkan ki-nya ke dalam pedangnya. Meskipun ia mulai terbiasa dengan peningkatan kultivasinya, ia tetap harus menyelesaikan misi pada akhirnya, begitu pula dengan Yinggui. Ia tidak ingin misi pertama yang ia terima gagal karena orang yang harus ia lindungi meninggal, apalagi misi itu hanya misi tingkat D. Ketika Su Bao melihat Sun Long membuka matanya sesaat kemudian, dia tanpa sadar mengambil langkah mundur karena dia merasakan inderanya berteriak padanya untuk melarikan diri. Sangat disayangkan Sun Long tidak memberinya kesempatan seperti itu, saat dia menatapnya dengan dingin dengan mata emasnya dan berkata, "Mari kita akhiri ini, persetan dengan ini." Meskipun Su Bao serakah dan tidak ingin menyerah dengan harta karun di depannya, dia tidak lagi bersusah payah untuk mendapatkan pedang hitam di tangan Sun Long ketika perasaan takut ini menguasainya. Dia langsung mencoba melarikan diri dan terbang menuju pintu masuk ngarai, Singa Api, berharap agar dia dapat berkumpul kembali dengan Su Dong sebelum mereka bersama-sama mengurus Sun Long. Berbeda dengan kebanyakan orang, Su Bao adalah orang yang selalu mendengarkan firasatnya sendiri karena firasat itu telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Kalau dia merasa tidak ada harapan untuk menang dalam pertarungan, dia tidak akan tinggal dan mengorbankan nyawanya seperti orang bodoh. Lagi pula, dia selalu bisa kembali bersama Su Dong dan bergandengan tangan dengannya untuk membunuh Sun Long. Akan tetapi, sebelum dia sempat berbalik dan pergi, perasaan bahaya yang dirasakan Su Bao tampaknya telah tiba-tiba mencapai puncaknya, menyebabkan hatinya menjadi dingin karena ketakutan. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung membatalkan rencananya untuk melarikan diri dan memfokuskan pandangannya pada Sun Long yang siap mengerahkan segenap kemampuannya dan bertahan melawan serangannya. Sayangnya, saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Long memegang pedang hitam dengan kedua tangan sebelum dia menebasnya ke depan, menyebabkan tebasan berwarna hitam mengerikan yang ditutupi petir terbang ke arah Su Bao yang ketakutan. Tebasan Dewa Petir. Tidak, Su Bao berteriak putus asa saat dia merasakan tebasan berwarna hitam yang mirip dengan kematian sedang menatapnya, sebelum dia mengangkat pedang merahnya di depan wajahnya, sementara di saat yang sama dia menutupi seluruh tubuhnya dengan seluruh ki-nya, menciptakan perisai ki dan berharap bahwa dia bisa selamat dari serangan yang mengerikan ini. Berhenti. Tepat saat tebasan Dewa Petir itu tiba kurang dari 2 meter dari Su Bao dan hendak bertabrakan dengan pedang merah dan perisai ki miliknya, sebuah suara yang dipenuhi amarah terdengar dari pintu masuk ngarai, saat Sun Long melihat sebuah anak panah logam yang diselimuti api merah merobek udara sebelum bertabrakan dengan tebasan Dewa Petir miliknya. Mata Su Bao langsung berbinar saat melihat anak panah datang dari belakangnya sementara secercah harapan kembali muncul di hatinya. Ini adalah panah api. Sebuah teknik bela diri mistik tingkat tinggi yang telah Su Dong kembangkan selama bertahun-tahun, sekaligus jurus terkuatnya. Memang, Su Dong baru saja kembali dan hanya berhasil melewati pintu masuk ngarai, Singa Api, ketika dia melihat posisi mengerikan yang dialami Su Bao. Jelaslah bahwa dia hanya mencoba melarikan diri tetapi Sun Long tidak akan membiarkannya melakukannya. Melihat anak panah itu hendak bertabrakan langsung dengan tebasan Dewa Petir, tatapan Sun Long langsung berubah serius, saat mata emasnya mulai bersinar dengan warna biru langit yang hampir tak terlihat. Sebelum panah api benar-benar bisa bertabrakan dengan tebasan Dewa Petirnya, Sun Long bergumam dengan suara rendah. Menghilang. Pada saat itu,
Cahaya biru hampir tak terlihat yang keluar dari matanya langsung menjadi jauh lebih terang sebelum ujung anak panah itu benar-benar mulai menghilang. Di bawah pandangan mata Su Bao dan Sudong yang tidak percaya, dalam waktu kurang dari 1 saat, badan anak panah itu pun segera mengikutinya, sebelum serangan Sudong lenyap di depan mata mereka yang tidak percaya. Tentu saja, inilah kekuatan pengusiran abadi, Sun Long. Meskipun jurus ini menghabiskan banyak energi, jurus ini berhasil melenyapkan panah api Sudong hingga lenyap sepenuhnya. Keputusasaan dan ketidakpercayaan mewarnai wajah Su Bao saat dia melihat garis miring hitam mengerikan yang muncul tepat di depannya, sementara ekspresi ketidakpercayaan juga mewarnai wajah Sudong pada saat yang sama. Sambil memegang pedang merah tua itu dengan kedua tangannya, Su Bao mengangkatnya tepat di atas kepalanya, saat dia dengan enggan menerima tebasan Dewa Petir milik Sun Long secara langsung. Tanda hubung. Catatan penulis, awalnya saya pikir Eternal Banishment cukup jelas karena namanya, jadi saya tidak menjelaskannya secara menyeluruh seperti yang seharusnya, jadi saya akan menjelaskannya di sini juga. Teknik ini sebenarnya membuang sesuatu ke ruang waktu penjara yang sama sekali berbeda selamanya, sepenuhnya menghilangkannya dari realitas saat ini. 542, terluka. Saat tebasan, Thunder God berwarna hitam itu berhadapan langsung dengan perisai ki milik Su Bao. Suara keras seperti gelembung besar yang pecah dapat terdengar, sebelum perisai ki itu hancur seketika di hadapan Su Bao dan Sudong yang tak percaya. Tidaa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 Su Bao tidak dapat lagi menahan rasa takutnya saat melihat perisai ki-nya dihancurkan mudahnya, dia berteriak dengan suara yang dipenuhi rasa takut dan enggan. Ledakan. Sayangnya, teriakannya tenggelam beberapa saat kemudian, karena pedang merahnya gagal menangkis tebasan Dewa Petir milik Sun Long sebelum tubuhnya sepenuhnya ditelan oleh tebasan pedang raksasa itu. Pakar tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 6, Sudong, menatap pemandangan di depannya dengan tatapan penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat tebasan pedang mengerikan itu menghilang, tubuh Su Bao yang tak bergerak terlihat tergeletak di tanah. Tubuhnya telah terbelah menjadi 2 bagian, tetapi ekspresi ketakutan yang jelas masih terukir di wajahnya bahkan setelah kematiannya, membuat Sudong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hanya 1 tebasan pedang saja sebenarnya telah berhasil membunuh ahli tahap jiwa baru lahir tingkat menengah 6 seperti Su Bao, bahkan ketika Sudong sendiri telah mencoba menghalangi dan menangkisnya menggunakan panah api miliknya. Dia tidak tahu apa yang Sun Long lakukan pada panah apinya, tapi kewaspadaan yang sebelumnya ada di matanya sekarang juga menyimpan jejak ketakutan, saat dia berpikir dalam hati. Monster macam apa yang sedang kita lawan? Seorang pemula tahap Nas Chen Sol peringkat 3 awal dapat membunuh seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 6 menengah seperti Su Bao. Sekalipun Sun Long adalah murid Sekte Suci, Sudong belum pernah mendengar hal yang dilebih-lebihkan seperti ini sepanjang hidupnya. Sesaat kemudian, mata Sudong tertarik pada pedang hitam besar di tangan Sun Long, membuat tubuhnya langsung membeku dan ia terpaku di tempat. Sama seperti Su Bao, ia juga menyadari bahwa pedang hitam Sun Long telah melampaui tingkat emas, menyebabkan raut wajah penuh keserakahan yang tak terselubung. Namun, tidak seperti Su Bao, Sudong bukanlah orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Meskipun ia sangat ingin mendapatkan pedang Sun Long, ia tidak berencana untuk terbunuh dalam prosesnya. Pada saat yang sama, Sun Long juga berhenti menatap Su Bao setelah memastikan bahwa dia benar-benar telah mati karena tebasan Dewa Petir sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke arah Sudong. Tentu saja, Sun Long tidak akan memberi kesempatan bagi jiwa Su Bao untuk melarikan diri setelah tubuhnya hancur. Itulah sebabnya dia memastikan untuk membunuhnya secara menyeluruh dengan tebasan Dewa Petir. Lagi pula, dia tidak akan begitu saja melupakan bahwa tahap jiwa baru lahir juga disebut tahap nirwana. Kalau saja serangannya cukup kuat untuk menghancurkan tubuh Su Bao tanpa melukai jiwanya, Su Bao tidak hanya akan mencoba melarikan diri, tetapi dalam skenario terburuk, ia bahkan dapat menyerang tubuh Ying Gui yang sedang menyaksikan dari kejauhan. Jika itu yang terjadi, Sun Long tidak yakin apakah Ying Gui yang hanya seorang kultivator alam roh peringkat 1 akan mampu menahan invasi Su Bao. Mengalihkan pandangannya ke arah lawan yang tersisa di tahap Nas Chen Sol peringkat puncak 6, Sun Long melihat ekspresi serius di wajah Sudong, saat dia memasang anak panah lain di busur hitamnya dan menembakkannya ke arahnya tanpa ragu-ragu. Wuss! Anak panah logam itu menembus udara, dan mengarah ke Sun Long dengan kecepatan yang tidak dapat disangka oleh para kultivator jiwa baru lahir tahap awal. Jelas Sudong sama sekali tidak menahan diri, karena ia mengerahkan 100% kekuatannya kali ini.
Ia jelas tidak berencana memberi Sun Long kesempatan untuk menyerang lebih dulu dan mencoba mendekatinya karena ia yang pertama mengambil inisiatif. Akan tetapi, Sun Long tidak akan tinggal diam dan hanya akan menghadapi serangan Su Dong secara langsung. Mengambil langkah maju, tubuhnya langsung kabur saat dia bergegas menuju Su Dong dengan kecepatan penuh. Dengan kecepatannya yang ditingkatkan oleh domain raja keduanya, bahkan seseorang seperti Su Dong yang telah mencapai puncak peringkat 6 di Nas Chen Sol dan hanya selangkah lagi memasuki tahap akhir, hampir tidak mampu mengimbangi Sun Long. Tentu saja, karena jarak mereka lebih dari 700 meter satu sama lain sementara kedipannya hanya dapat mencakup sekitar 300 meter paling banyak dengan pemahamannya saat ini tentang dao ruang, Sun Long tahu bahwa dia tidak bisa hanya berkedip di samping Su Dong bahkan jika dia menggunakan kedipannya 2 kali berturut-turut. Saat ia melewati 100 meter pertama di antara mereka, Sun Long tiba-tiba menyadari bahwa lintasan anak panah Su Dong sedikit berubah di udara dan sebenarnya masih melesat ke arahnya. Tanpa ragu, ia langsung menghindar ke samping, dengan mudah menghindarinya, sebelum kembali melesat ke arah Su Dong. Namun pada saat itu, Sun Long tiba-tiba merasakan firasat buruk muncul di hatinya, sementara mata emasnya juga berbinar di saat yang sama. Adegan lain kemudian muncul dalam pikirannya yang menyebabkan matanya terbelalak tak percaya. Tanpa ragu sedikit pun, Sun Long segera berbalik dan meninju udara di depannya tanpa menahan sedikit pun kekuatannya. Sebuah anak panah logam berwarna emas yang melesat ke arahnya seperti sambaran petir tiba-tiba bertabrakan dengan pukulannya. Ini adalah anak panah yang sama yang berhasil dihindari Sun Long beberapa saat yang lalu. Berbeda dengan 2 kali sebelumnya dia menangkis anak panah Su Dong, kali ini Sun Long jelas bisa merasakan sakit yang tajam di tangan kirinya, karena ujung anak panah itu benar-benar menembus kulitnya dan menyebabkan darahnya muncrat. Wajah Ying Gui langsung berubah pucat ketika dia melihat darah yang mulai mengalir dari tangan Sun Long tanpa henti, sementara senyum mengejek segera muncul di wajah Su Dong ketika dia melihat adegan ini sebelum dia berteriak. Hahaha, mati. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Su Dong kemudian memasang 2 anak panah lagi pada busur hitamnya, dan satu demi satu, dia menembakkannya ke arah Sun Long juga. 543, serangan mematikan. Sun Long yang masih dalam keadaan linglung segera tersadar kembali saat menyadari Su Dong telah menembakkan 2 anak panah logamnya lagi. Meraih anak panah yang telah menembus tangan kirinya, dia kemudian mengatupkan giginya dan mencabutnya dengan kuat, menyebabkan semakin banyak darah muncrat dari lukanya. Akan tetapi, Sun Long dengan paksa mengabaikan rasa sakit yang makin menjadi-jadi saat dia mencabut anak panah logam itu, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Su Dong dan 2 anak panah yang kini membelah udara saat terbang ke arahnya. Setelah berpikir sejenak, Sun Long menyadari bahwa ada 2 alasan mengapa dia disergap tadi dan akhirnya terluka oleh panah Su Dong. Alasan pertama adalah, dia tidak cukup mengenal para pemanah dan tidak tahu bahwa mereka dapat menggunakan ki mereka untuk sepenuhnya mengendalikan arah anak panah mereka di udara. Memang, adegan yang muncul dalam pikirannya setelah mengaktifkan mata emasnya telah menunjukkan kepada Sun Long bahwa setelah dia menghindari panah Su Dong, panah itu sebenarnya berbalik dan mengejarnya sambil mencoba menembus jantungnya dari belakang. Jika Sun Long tidak menyadarinya, bahkan jika dia benar-benar selamat dari serangan mematikan seperti itu pasti akan menimbulkan cedera yang sangat serius. Tentu saja, meskipun Sun Long pernah bertarung dengan banyak kultivator di masa lalu, kebanyakan dari mereka menggunakan pedang, tombak, atau tangan mereka sendiri, dan tidak menggunakan busur dan anak panah, itulah sebabnya dia sebenarnya tidak familiar dengan gaya bertarung seorang pemanah. Adapun alasan kedua, sebenarnya adalah fakta bahwa anak panah emas yang digunakan Su Dong ini, sebenarnya sama sekali berbeda dengan 2 anak panah pertama yang digunakannya melawan Sun Long sebelum pertarungan dimulai. Untuk dapat menembus kulitnya saat tubuh abadi rajanya telah mencapai tahap kelima awal, Sun Long menduga bahwa anak panah tersebut mungkin berada di puncak peringkat 3 pada tingkat perak atau sebenarnya telah mencapai tingkat emas. Akan tetapi, tidak ada lagi waktu baginya untuk menganalisis situasi di depannya karena 2 anak panah yang ditembakkan Su Dong berjarak kurang dari 200 meter darinya. Akan tetapi, saat ia memegang pedang hitam itu dengan kedua tangan dan hendak menghadapinya, Sun Long tiba-tiba menyadari bahwa tangan kirinya mulai membengkak dan perlahan berubah menjadi ungu. Matanya langsung menyipit saat satu pikiran muncul di benaknya, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke panah emas yang telah dia keluarkan dari tinjunya dan melemparkannya ke tanah beberapa saat yang lalu. Saya benar-benar telah diracuni. Su Dong tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Sun Long akhirnya menyadari hal ini,
sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek. Hahaha, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Saat racun, ular piton emas memasuki darahmu, takdirmu sudah ditentukan. Sun Long tidak menanggapi Sudong saat dia mengalihkan pandangannya ke arah dua anak panah yang terbang ke arahnya. Dia tidak perlu penjelasan Sudong yang penuh kesombongan untuk mengetahui bahwa racun dalam darahnya berasal dari ular piton emas peringkat 5. Dia jelas tahu bahwa ular piton emas adalah binatang ajaib tingkat menengah 5 yang sangat lemah, bahkan seorang kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 3 pun bisa membunuhnya sendiri. Namun, meskipun kemampuan bertarungnya sangat rendah, ular piton itu masih ditakuti oleh banyak binatang ajaib tingkat menengah 5 lainnya, justru karena racunnya yang kuat. Meskipun racunnya bekerja sangat lambat, racun itu bahkan terbukti mematikan bagi banyak binatang sihir tingkat menengah 5, membuat mereka menderita kesakitan luar biasa sebelum mati. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, sebagian besar binatang ajaib tingkat menengah 5 tidak akan memancing ular piton emas tingkat 5. Tentu saja, mungkin saja untuk mengeluarkan racun ular piton itu menggunakan pil antitoksin peringkat 5, tetapi apakah Sudong akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Sun Long, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Melihat anak panah yang berterbangan ke arahnya, Sun Long jelas tidak akan melakukan kesalahan dengan mengabaikannya kali ini, saat ia mengepalkan pedang hitamnya erat-erat dan mengayunkannya ke arah anak panah pertama. Melihat anak panahnya hendak mengenai sasaran, Sudong menggunakan kinya untuk mencoba mengubah arah panahnya agar terhindar dari serangan itu. Namun, seberapa keras pun ia mencoba, kecepatan pedang Sun Long tidak dapat menandingi kecepatan anak panahnya yang telah masuk ke dalam wilayah kerajaan miliknya. Retakan, panah logam itu langsung patah terbelah dua begitu pedang hitam mengenainya, sebelum Sun Long mengalihkan perhatiannya ke panah kedua. Tanpa ketegangan apapun, dan sekeras apapun Sudong berusaha mengendalikannya, panah kedua pun patah terbelah dua, karena sambungannya juga terputus dari Sudong saat itu. Saat Sun Long terus bergerak maju, dia melihat Sudong perlahan bergerak mundur, seraya dia melepaskan anak panah demi anak panah ke arahnya. Namun, sorot matanya sangat serius, saat ia menghancurkan setiap anak panah yang mengarah padanya sementara ia dengan cepat mendekati Sudong. Akhirnya, beberapa saat kemudian, saat Sun Long memasuki jarak 300 meter dari Sudong, senyum dingin muncul di bibirnya saat dia berkata dengan suara tenang. Sudah berakhir. Di bawah tatapan tak percaya Sudong, Sun Long tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang hitam dengan tangan kanannya ke arah leher Sudong. Sebelum dia sempat bereaksi, kepala kultivator tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 6 itu langsung terputus dari tubuhnya, menyebabkan semburan darah menyembur ke udara. Yinggui menatap pemandangan di depannya dengan kagum dan takut, saat dia melihat ahli dari keluarga Su tewas di tangan Sun Long, hanya dengan satu serangan pedang. 544, Rampasan Pertempuran. Sun Long menatap mayat Sudong beberapa saat tanpa berbuat apa-apa, sebelum akhirnya melambaikan tangannya beberapa saat kemudian, mengeluarkan sebotol yang berisi pil antitoksin peringkat 5 kualitas terbaik dari batu waktu. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melahap sebutir pil untuk mengeluarkan racun ular piton emas yang masih ada di tangannya, sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah Yinggui, yang membuatnya tersentak dan mundur selangkah secara refleks. Sun Long hanya tersenyum ketika melihat pemandangan ini, dan mengabaikan darah yang sudah mewarnai jubahnya dengan warna merah cerah, dia hanya menggelengkan kepalanya sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Ini jelas merupakan misi puncak peringkat D80 poin sekte untuk jumlah pekerjaan sebanyak ini sungguh terlalu sedikit. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia kemudian melambaikan tangan kanannya, mengumpulkan cincin spasial milik Sudong dan Subao, serta pedang merah milik Subao dan busur hitam milik Sudong serta anak panah logamnya. Tentu saja, Sun Long tidak berencana menyerahkan harta rampasannya. Meskipun mereka hanyalah kultivator Naschen Soul tingkat menengah, Sun Long yakin mereka berdua seharusnya memiliki batu roh yang cukup banyak. Bagaimana dengan senjata mereka? Masing-masing pasti bisa dijual setidaknya seharga 40.000 hingga 60.000 batu roh kelas menengah. Memang, setelah melihat ke dalam cincin spasial mereka, Sun Long menemukan sedikit lebih dari 230.000 batu roh tingkat menengah dan beberapa pil peringkat 5. Sayangnya, semua pil tersebut adalah pil bermutu rendah atau menengah, sehingga nilai pasarnya praktis tidak ada. Setelah memindai tubuh Sudong dengan indera rohnya, Sun Long menemukan cincin spasial lain yang tersembunyi di dalam jubahnya.
Setelah melihat ke dalam cincin spasial ini, Sun Long menemukan 45.000 batu roh tingkat menengah, serta kapak perak besar yang menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seperti yang diharapkan, tentu saja, ini adalah cincin spasial Zhou Qiang. Jelas Sudong telah berhasil membunuh kapten pengawal Yinggui ini sebelum ia mengambil cincin spasialnya. Tentu saja, alasan dibalik itu bukan hanya karena perbedaan dalam budidayanya. Lagi pula, Zhou Qiang adalah seorang kultivator nakal yang kemungkinan besar sedang berlatih teknik kultivasi mistik tingkat rendah atau menengah, sementara Sudong berasal dari keluarga besar yang kemungkinan besar didukung oleh Raja Dao. Meskipun keluarganya tidak memiliki teknik kultivasi Sein tingkat rendah yang lemah untuk dilatih, mereka pasti memiliki setidaknya beberapa teknik mistik tingkat tinggi yang bisa dipilihnya. Perbedaan dalam kemurnian Qi mereka pasti akan menjadi faktor besar dalam pertarungan, sama seperti yang terjadi pada Sun Long dan Su Bao. Kalau saja kekuatan tempur Sun Long tidak begitu abnormal dan dia tidak menyerap Qi paling murni yang mungkin dari tanaman penelan surga, dan juga secara alami memiliki Qi yang sangat murni berkat jam pasir raja, dia tidak akan bisa menghancurkan perisai Qi Su Bao dengan mudah dan menghabisinya dengan satu serangan. Selain itu, jelas bahwa Sudong adalah pemburu sementara Zhou Qiang adalah yang diburu. Dalam situasi di mana Zhou Qiang, yang jelas lebih cocok bertarung jarak dekat, hanya mencoba melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya alih-alih bertarung, peluangnya untuk berhasil lolos dari Sudong hampir nol. Sebaliknya, jika dia mencoba mempertahankan pendiriannya, bahkan jika dia tidak memenangkan pertarungan, akan mungkin baginya untuk menekan Sudong dan mungkin membuatnya menyerah jika dia merasa itu tidak sepadan. Sayangnya, Zhou Qiang sudah terlalu takut pada keluarga Su sejak awal sehingga pikiran untuk bertarung sama sekali tidak terlintas di benaknya. Menjadikan Sun Long sebagai kambing hitam dan melawan anggota keluarga Su saat dia mencoba melarikan diri sudah merupakan skenario terbaik yang mungkin. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long meletakkan semua yang diperolehnya ke dalam batu waktu, sebelum mengalihkan perhatiannya ke arah Yinggui. Melihat kakinya gemetar ketakutan, Sun Long melompat ke atas kereta pertama dan bertanya kepadanya dengan serius. "Apakah Anda tahu cara menangani sapi Iron Hide, atau haruskah saya yang melakukannya?" Tentu saja, Sun Long tidak akan meremehkan Yinggui hanya karena ia takut. Meskipun ia jelas-jelas bodoh karena ikut campur dalam pertikaian dua keluarga yang jauh melampaui batas kemampuan normalnya, pada akhirnya ia tetaplah seorang pedagang. Jika ia tidak mengambil risiko apapun dalam hidupnya, mustahil baginya untuk memperluas jaringan kliennya. Yinggui segera terbangun dari keterkejutannya ketika mendengar suara Sun Long, dan menganggukkan kepalanya dia menjawab dengan tergesa-gesa. Tentu saja, mustahil baginya membiarkan Sun Long menjadi sopirnya. Di matanya, Sun Long sudah jauh lebih menakutkan dan patut dihormati daripada anggota keluarga Su. Lagi pula, seorang kultivator tahap Nas Chen Sol peringkat 3 awal yang membunuh para ahli dari keluarga Su yang berhasil mengusir semua pengawalnya sudah tidak dapat dipercaya. Meskipun Yinggui tidak tahu persis seberapa kuat Su Bao dan Sudong, hanya dari fakta bahwa mereka berhasil menakuti bukan hanya semua pengawalnya, tetapi bahkan Zhou Qiang, kepala pengawalnya juga, Yinggui menduga bahwa mereka pasti setidaknya kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat awal 6. Lagi pula, kalaupun ada dua dari mereka, jika mereka hanya dua kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat puncak 5, Zhou Qiang tidak akan begitu takut pada mereka. Tidak, kalau Sudong bisa mengusir Zhou Qiang sendirian, kekuatannya mungkin bahkan di atas peringkat 6 awal Nas Chen Sol. Pada saat yang sama ketika ia sampai pada kesimpulan ini, Yinggui juga mengutuk Zhou Qiang dalam hatinya karena meninggalkannya demi menyelamatkan hidupnya sendiri. Jika bukan karena Sun Long yang tetap tinggal untuk melindunginya, bukan Sudong dan Su Bao yang meninggal hari ini, melainkan dia. Saat dia menyentuh bagian belakang lehernya, Yinggui merasakan hawa dingin menggigil di hatinya, saat dia buru-buru maju dan duduk di punggung sapi kulit besi, yang paling besar di depan, sebelum dia mulai memimpin 4 keretanya lebih jauh ke dalam ngarai singa api. 545, memasuki ngarai singa api. Saat dia memimpin kereta perang itu semakin dalam ke dalam jurang singa api, Yinggui mulai memeriksa keadaan sekelilingnya dengan ketakutan yang tak terselubung di matanya, jelas takut kalau mereka akan diserang lagi. Meskipun Sun Long mungkin lebih kuat dari gabungan seluruh pengawal kelompoknya sebelumnya, Yinggui masih belum merasa aman di tempat ini yang dikabarkan memiliki binatang ajaib tingkat 6, yang sama kuatnya dengan para ahli alam Raja Dao. Setelah mengambil beberapa napas untuk menenangkan dirinya,
dia berbalik dan menatap Sun Long yang masih duduk di atas gerbong pertama, sebelum dia bertanya dengan hati-hati. Tuan Muda Sun Long, haruskah kita mencari tempat untuk berhenti dan beristirahat selama beberapa jam? Ada banyak binatang ajaib di tempat ini, dan saya khawatir Tuan Muda Sun Long tidak dalam kondisi optimal untuk bertarung. Sun Long membuka matanya dan berpikir serius selama beberapa saat setelah mendengar saran hati-hati Ying Gui, sebelum dia benar-benar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar, lebih baik istirahat beberapa jam sebelum kita masuk lebih dalam." Tepat saat Ying Gui hendak bertanya apakah mereka harus berbalik dan mendirikan kemah di dekat pintu masuk ngarai sehingga mereka tidak harus menghadapi serangan binatang ajaib apapun yang tinggal di dalam ngarai, kata-kata Sun Long berikutnya langsung membuat hatinya dingin hingga ke akar-akarnya karena kata-kata itu menghancurkan semua gagasan seperti itu dari benaknya. Meskipun kita harus mencari tempat untuk beristirahat, kita akan melakukannya lebih dalam di ngarai. Berada di dekat pintu masuk terlalu berbahaya saat ini. Kau tidak tahu apakah mereka berdua satu-satunya anggota yang dikirim keluarga Su ke tempat ini, atau apakah masih ada lagi yang akan datang. Ying Gui segera mengerti apa yang dimaksud Sun Long, menyebabkan hatinya membeku karena rasa dingin yang dirasakannya. Memang, seandainya ada lebih banyak anggota keluarga Su yang menuju ke tempat ini, atau jika lebih banyak dari mereka yang datang hanya untuk mencari Su Dong dan Su Bao dan hanya menemukan perkemahan Ying Gui di sana, pemandangan yang akan terjadi setelahnya tidak sulit untuk dibayangkan oleh Ying Gui. Bahkan jika Sun Long entah bagaimana dapat mempertahankan hidupnya sendiri melawan lebih banyak anggota keluarga Su, tidak dapat dipastikan apakah Ying Gui sendiri akan mampu lolos dari skenario kematian kedua yang pasti. Sambil mengangguk dengan tatapan serius, pedagang gemuk itu berbalik dan memimpin sapi-sapi kulit besi lebih dalam ke ngarai singa api tanpa penundaan. Saat ini, ketakutan Ying Gui terhadap keluarga Su ratusan kali lebih besar daripada ketakutannya terhadap binatang ajaib yang hidup di dalam ngarai. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, Sun Long dan Ying Gui menghentikan kereta di tempat terpencil, tidak terlalu jauh dari jalan utama ngarai. Melihat tempat itu dikelilingi oleh batu-batu besar tinggi di atas kepala mereka, yang menghalangi mereka agar tidak terlihat oleh binatang ajaib terbang apapun yang kebetulan terbang di langit di atas mereka, Sun Long menganggukkan kepalanya sebelum dia duduk bersila dan mengeluarkan sebotol yang diisi dengan pil pengisian Qi, peringkat 5 kualitas terbaik. Karena dia tidak dapat memasuki batu waktu, saat Ying Gui duduk tepat di sebelahnya, sementara formasi rekaman memori dari token pengenal sektenya masih aktif selama misi berlangsung, Sun Long hanya menutup matanya dan memakan segenggam pil pengisian ulang Qi, untuk mengisi ulang Qi di dalam bola Qi-nya. Meskipun pertarungannya dengan Su Dong dan Su Bao tidak berlangsung lama, Sun Long tahu bahwa dia telah mengeluarkan lebih dari 50% Qi-nya saat dia menggunakan pengusiran abadi untuk menangkis panah api milik Su Dong, dan juga saat dia menggunakan tebasan Dewa Petir untuk menghancurkan perisai Qi milik Su Bao. Melanjutkan lebih jauh ke dalam ngarai saat Qi-nya bahkan belum mencapai 50% penuh terlalu berbahaya mengingat binatang ajaib yang kuat mungkin hidup lebih dalam di dalam ngarai. Pada saat yang sama, meskipun Sun Long tahu bahwa akan agak merepotkan untuk menjelaskan bagaimana dia menangani panah api milik Su Dong, karena dia tidak berencana untuk menjelaskan apapun tentang Dao of Time miliknya kepada sekte tersebut, dia pun tidak terlalu khawatir tentang ini. Peluang bagi sekte tersebut untuk meninjau setiap misi yang diambil oleh seorang pengikutnya praktis tidak ada, dan bahkan jika karena alasan tertentu mereka memutuskan untuk memeriksa misinya sendiri, Sun Long akan tetap menyalahkannya pada Dao of Space miliknya. Lagi pula, bahkan para tetua sekte suci pun tak akan bisa mengetahui apapun tentang Dao waktunya melalui formasi perekam memori. Paling-paling, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan, tetapi itu masih level yang Sun Long sanggup tangani. 1 jam kemudian, setelah merasakan bola Qi-nya kembali 100% penuh, Sun Long berdiri dari tempat duduknya dan mengalihkan perhatiannya ke arah Ying Gui yang masih duduk hanya beberapa meter darinya dan dengan waspada memeriksa sekelilingnya. Jelaslah dia tidak merasa aman sedikit pun di tempat ini. Tentu saja, bahkan Sun Long dapat merasakan betapa berbahayanya tempat ini sebenarnya, karena dalam 1 jam pertama saat ia dan Ying Gui memasuki ngarai tersebut, ia telah berhadapan dengan 2 binatang ajaib peringkat puncak 4. Meskipun binatang ajaib tingkat puncak 4 hanya setara dengan kultivator alam roh tingkat 9, mengingat kelompok mereka masih berada di dekat pintu masuk ngarai, Sun Long tahu bahwa keadaan akan semakin sulit semakin dalam mereka masuk. Setelah meletakkan botol dengan sisa pil pengisian Qi di tangannya di dalam
batu waktu, Sun Long kemudian duduk di atas kereta pertama dan menatap Ying Gui yang gelisah sebelum dia berkata. Ayo pergi. Tidak ada alasan bagi kami untuk bermalam di sini. Semakin cepat kita mencapai kota Yanzhou, semakin baik. 546, Kedalaman Ngarai, Singa Api. Mata Ying Gui berbinar saat dia ingat betapa dekatnya mereka dengan kota Yanzhou saat ini, dan setelah melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa hari sudah hampir malam, dia menganggukkan kepalanya sebelum duduk di punggung sapi kulit besi yang memimpin dan mulai memimpin kereta ke depan. Karena Sun Long sudah siap, Ying Gui tidak akan membuang waktu lagi menunggu di tempat ini sampai mereka ditemukan oleh binatang ajaib yang berkeliaran di sekitar wilayah itu. Keluar dari tempat berbahaya ini secepat mungkin dan mencapai kota Yanzhou adalah prioritas terpentingnya. Tentu saja, pikiran Sun Long tidak jauh berbeda dari Ying Gui karena dia juga ingin sampai ke kota Yanzhou secepat mungkin. Setelah mengurus dua pedagang budak dan menghancurkan toko mereka untuk menyelesaikan misi keduanya, ia berencana untuk kembali ke kota suci dan melatih dirinya di Menara Dao sampai ia kembali ke Sekte Suci. Untungnya, meskipun ukurannya sangat besar, sapi-sapi Iron Hide, termasuk yang tercepat, sekaligus binatang ajaib tingkat 4 yang paling tangguh, karena mereka terus menarik 4 kereta semakin dalam ke dalam ngarai tanpa henti. Lupakan satu hari, sapi Iron Hide dapat dengan mudah melakukan perjalanan selama 2 minggu tanpa perlu makanan atau istirahat. Seperti itulah kelompok mereka terus maju, dan hanya dalam waktu 4 jam Sun Long dan Ying Gui telah menempuh lebih dari 2/3 jarak yang harus mereka lewati, karena mereka telah mencapai bagian terdalam ngarai tersebut. Selama 4 jam terakhir, Sun Long telah berhadapan dengan beberapa binatang ajaib tingkat puncak 4 dan 2 binatang ajaib tingkat awal 5, mendapatkan inti binatang ajaib mereka serta sisa tubuh mereka yang masih dianggap harta karun baginya. Kini setelah ia berhasil menembus tahap kelima awal dalam, tubuh abadi rajanya, berhadapan dengan binatang ajaib tingkat awal 5 bukanlah masalah, bahkan jika ia tidak menggunakan kinya dan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Namun, saat mereka tiba di tempat ini, Sun Long memperhatikan bahwa ekspresi Ying Gui berubah menjadi lebih serius daripada sebelumnya, saat pedagang gemuk itu berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa menyembunyikan kecemasannya, lalu dia berkata, Tuan Muda Sun Long, kita sudah mencapai bagian terdalam ngarai, Singa Api. Selama kita berhasil melewati bagian terakhir ini tanpa menarik monster sihir apapun, kita seharusnya bisa keluar dari ngarai dan hanya setengah hari lagi dari kota Yanzhou. Saya hanya berharap jika ada monster sihir tingkat menengah 5 yang muncul, Tuan Muda Sun Long dapat melakukan yang terbaik untuk menahan mereka. Meskipun Ying Gui telah melihat Sun Long berhadapan dengan 2 binatang ajaib tingkat 5 awal dalam 4 jam terakhir, dia tahu bahwa perbedaan antara binatang ajaib tingkat 5 awal dan tingkat 5 menengah sangat besar, dan apa yang dia minta saat ini sudah melampaui batas misi. Lagi pula, itu hanyalah misi pribadi tingkat D yang sederhana, tetapi Sun Long sudah menghadapi 2 kultivator dari keluarga Su, serta beberapa monster sihir tingkat puncak 4 dan 2 monster sihir tingkat awal 5 sendirian. Namun, bagi seorang murid Sekte Suci untuk melawan monster sihir tingkat menengah 5, kesulitan misinya hampir setara dengan misi pribadi tingkat C. Ying Gui jelas paham bahwa bahkan jika kedua orang ahli dari keluarga Su yang hampir menghancurkan karavannya dipaksa untuk bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan binatang ajaib tingkat menengah 5, mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Lagi pula, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setidaknya segelintir ahli tahap jiwa baru lahir peringkat puncak 6 diperlukan jika mereka ingin benar-benar mengalahkan binatang ajaib peringkat menengah 5. Bagaimana dengan binatang ajaib peringkat 5 puncak yang ia bawa di keretanya? Untuk benar-benar menaklukkan binatang ajaib langka seperti Solar Hound, dan yang lainnya, bahkan 7 atau 8 ahli tahap Naschen Soul peringkat 9 puncak mungkin tidak cukup. Karena itulah Ying Gui tidak ingin menyeberangi ngarai, Singa Api, dan lebih memilih jalan memutar untuk mencapai kota Yanzhou. Ia tahu bahwa bahaya di dalam ngarai jauh lebih besar daripada yang bisa ia tangani. Di saat yang sama, inilah alasan mengapa dia tidak meminta Sun Long untuk membunuh monster sihir tingkat menengah 5 jika mereka muncul, melainkan hanya menahan mereka jika memungkinkan. Lagi pula, menahan dan membunuh mereka adalah 2 hal yang sangat berbeda. Tentu saja, Ying Gui juga mengerti bahwa Sun Long tidak mungkin menerima permintaannya begitu saja, terlepas dari apa yang dikatakannya. Meminta seorang murid Sekte Suci untuk membantu Zhou Qiang dan pengawalnya melindungi kereta-keretanya jika monster sihir tingkat menengah 5 menyerang mereka adalah satu hal, dan memintanya untuk melakukan semuanya sendiri adalah hal yang berbeda. Jika tidak,
Jika setiap misi sekte untuk menjaga seseorang seperti itu, tidak akan ada yang mau menerima misi-misi ini. Yinggui mengerti bahwa karena level misinya hampir mencapai peringkat C, dia harus membayar sekte suci lebih banyak lagi. Tetapi dibandingkan dengan kegagalan dalam misi yang diperolehnya dari keluarga Yao, dia bersedia membayar apapun bahkan jika itu berarti bangkrut. Khawatir Sun Long akan menolaknya, Yinggui menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan dengan nada yang hampir memohon. Tuan Muda Sun Long, saya tahu ini jauh lebih berbahaya daripada misi awalnya, tetapi saya harap seseorang yang murah hati seperti Anda akan membantu pedagang malang ini. Tentu saja, saya akan melaporkan semua tentang misi ini kepada Sekte Suci segera setelah saya kembali ke Kota Suci dan tidak akan pernah membiarkan Tuan Muda Sun Long menderita kerugian. Tentu saja, Yinggui mengerti bahwa Sun Long tidak hanya tidak menderita kerugian kali ini, tetapi kemungkinan besar ia telah memperoleh sejumlah besar batu roh kelas menengah dari cincin spasial Subao dan Sudong. Namun, pada akhirnya, ia jugalah yang telah melakukan segalanya untuk mendapatkannya, sementara Yinggui hanya mendapatkan perlindungannya dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengatakan bahwa ia bersedia membayar lebih kepada Sekte Suci untuk meningkatkan level misi. Tentu saja, tidak masalah apakah Yinggui bersedia membayar lebih atau tidak, karena jelas Sun Long lah yang memutuskan apakah ia bersedia menerima misi ini atau tidak. Lagi pula, Sekte Suci sendiri tidak akan memaksa murid-muridnya untuk menerima misi yang berpotensi membahayakan nyawa mereka. Bagaimana dengan mengingkari janji dan menolak membayar setelah misi selesai? Siapa yang berani melakukannya di depan mata Sekte Suci? Formasi perekam memori, bukan hanya untuk membuktikan para murid telah berhasil menyelesaikan misi, tetapi juga untuk menghadapi situasi seperti ini. Namun, Sun Long hanya menyeringai ketika mendengar Yinggui menyebut dirinya pedagang miskin. Seseorang yang mampu mempekerjakan 14 kultivator tahap Naschen Soul sebagai pengawal pribadinya jelas bukan orang miskin. Di saat yang sama, Sun Long sama sekali tidak merasa kasihan pada Yinggui, karena keserakahannya sendirilah yang telah membawanya ke situasi ini. Namun, meskipun Sun Long tidak terlalu peduli dengan poin sekte tambahan yang akan diberikan misi peringkat C, karena mereka sudah kurang dari sehari dari kota Yanzhou, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Akan tetapi, tepat saat Sun Long hendak menjawab Yinggui yang masih menatapnya dengan tatapan penuh harap, matanya tiba-tiba melihat sosok besar binatang ajaib berlari ke arah sapi-sapi kulit besi yang memimpin. Itu sebenarnya adalah beruang besar yang tingginya lebih dari 8 meter, 26 kaki, dengan bulu merah tebal dan mata kuning. Namun, saat mata Sun Long mendarat pada sosok beruang itu dan merasakan aura sombongnya, satu kata muncul di benaknya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kotoran. 547, meninggalkan, ngarai singa api. Yinggui segera menyadari keanehan Sun Long, saat tatapannya mengikuti Sun Long, hanya untuk melihat beruang merah raksasa yang berlari ke arahnya. Jantungnya hampir copot dari dadanya saat menyaksikan pemandangan mengerikan ini, tetapi saat ia merasakan aura beruang itu, mata Yinggui semakin melebar karena ketakutan. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam roh peringkat 1 dan dia biasanya tidak dapat merasakan perbedaan antara ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 3 dan peringkat 6, Yinggui tahu bahwa dia pastilah seorang idiot jika dia gagal memahami bahwa aura beruang ini telah jauh melampaui aura seorang kultivator tahap jiwa baru lahir peringkat 6 puncak seperti Sudong. Berdasarkan aura sombong yang membuat sapi-sapi Iron Hide gemetar ketakutan dan membeku di tempat, itu hanya bisa berarti satu hal. Mengangguk kepalanya dengan sungguh-sungguh, Sun Long menatap Yinggui dan berkata dengan suara serius. Lebih baik kamu mundur. Tentu saja, jika Yinggui dapat merasakan aura beruang itu, bagaimana mungkin Sun Long tidak merasakannya? Melihat beruang ini yang jelas-jelas berada di puncak peringkat 5, bahkan Sun Long tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk mengalahkannya. Yinggui buru-buru mengangguk ketika mendengar ini, tetapi ekspresi putus asa telah muncul di matanya saat dia menyadari apa yang akan terjadi. Lupakan, sapi Iron Hide, miliknya. Beruang itu pasti akan menghancurkan kereta-keretanya dan menghancurkan misinya. Saat anjing surya dan seluruh binatang ajaib di dalam kereta dibebaskan, hal pertama yang pasti akan mereka lakukan adalah mengambil nyawanya. Tuan Muda Sun Long, apakah ada cara bagimu untuk... Meskipun Sun Long jelas mendengar pertanyaan Yinggui, dia bahkan tidak repot-repot menanggapinya karena matanya sepenuhnya terfokus pada peringkat puncak 5, beruang berbulu merah yang dengan cepat mendekati kereta pertama.
Dia tahu tidak ada cara baginya untuk bertarung melawan monster sihir peringkat puncak 5 secara langsung, setidaknya belum saat ini. Lagi pula, level kultivasi yang dibutuhkan untuk melakukan hal seperti itu akan mendekati level Dao-King, sementara Sun Long masih berada di tahap awal Naschen Soul level 3. Dengan wajah serius, ia mencoba memikirkan kemungkinan cara untuk mengatasi hal ini, tetapi semua pikirannya mengarah pada kesimpulan yang sama. Hanya ada satu cara. Saat ia menatap binatang ajaib yang mendekat, tatapan tajam melintas di matanya saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya tidak memengaruhi para kultivator di tahap Naschen Soul tingkat 9 dan di atasnya, tetapi, ada kemungkinan jika melawan beruang berbulu merah. Matanya terfokus sepenuhnya pada tubuh besar beruang yang dengan cepat mendekati kereta, sebelum sebilah pedang ungu ilusi muncul di tangannya beberapa detik kemudian. Pada saat yang sama, Sun Long juga melambaikan tangan kirinya, menyebabkan sebuah botol kecil berisi cairan ungu muncul di dalamnya. Beruang raksasa itu kini hanya berjarak 500 meter dari kereta pertama dan sapi-sapi Ironhide yang menariknya, dan pada titik ini, bahkan Sun Long dapat dengan jelas merasakan nafsu haus darah yang tak terkendali keluar dari tubuhnya yang semakin lama semakin kuat. Jelaslah bahwa ia telah mengincar Sun Long, Yinggui, dan sapi Ironhide sebagai makanannya sendiri. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Sun Long mengedarkan jam pasir raja dan mengaktifkan domain raja keduanya, menyebabkan cahaya biru menutupi tubuhnya sendiri, sebelum dia menggunakan tangan kirinya untuk membuka robekan ruang kecil di udara di depannya, sambil memastikan bahwa botol berisi cairan ungu di tangannya tidak akan pecah pada saat yang bersamaan. Saat robekan angkasa itu muncul di udara, tangan kanan Sun Long beserta bilah pedang ungu ilusinya keduanya masuk ke dalamnya, muncul tepat di depan beruang berbulu merah peringkat 5 yang sedang menyerbu. Beruang itu sepertinya merasakan sesuatu saat ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, tetapi perhatiannya sudah sepenuhnya terfokus pada sapi-sapi Ironhide di depannya. Saat ia menyadari apa yang sedang terjadi dan mencoba merespons, semuanya sudah terlambat. Raaghahaha. Beruang raksasa itu menjerit kesakitan saat mata kirinya tiba-tiba tertusuk oleh pedang ungu ilusi milik Sun Long, menyebabkan darah merah cerah menutupi wajahnya. Pedang spasial Sun Long telah menghancurkan mata beruang itu dengan mudah sebelum dia menarik tangan kanannya kembali dari robekan ruang angkasa. Tepat saat beruang itu meraung kesakitan karena mata kirinya hancur, Sun Long tidak ragu-ragu, saat ia mendorong tangan kirinya ke dalam robekan ruang, sebelum ia benar-benar melemparkan botol berisi cairan berwarna ungu ke arah binatang ajaib yang sedang mengamuk dan masih meronta-ronta. Raaghahaha. Saat botol itu jatuh di kepala beruang raksasa, botol itu langsung meledak, menyebabkan beruang itu menjerit kesakitan untuk kedua kalinya. Jelas dari auman beruang itu, bahwa kali ini rasa sakitnya jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Tampaknya sebagian bulu merahnya juga mulai terkikis oleh cairan ungu, tetapi itu belum berakhir. Yinggui menyaksikan dengan ekspresi tercengang di wajahnya, saat cairan ungu itu memasuki mata kiri beruang yang hancur, binatang ajaib tingkat puncak 5 yang mengerikan itu benar-benar roboh ke tanah dengan suara keras. Teriakannya yang sudah mulai melemah seketika mereda beberapa saat kemudian, saat seekor binatang ajaib kuat yang biasanya hanya bisa diburu oleh sekelompok ahli tahap jiwa baru lahir tingkat puncak 9 atau seorang Raja Dao, kini tergeletak tak bergerak di tanah. Itu mati. Itu benar-benar mati. Yinggui tergagap, tak percaya dengan pemandangan di depannya. Ia tak habis pikir bagaimana mungkin Sun Long bisa membunuh monster sihir tingkat 5 seperti itu. Ia sudah siap kehilangan segalanya, termasuk nyawanya, tetapi sebelum beruang itu sempat membunuh seekor sapi kulit besi pun, Sun Long entah bagaimana berhasil membunuh monster sihir raksasa itu. Sayangnya, Sun Long tampaknya enggan berbagi rahasianya, karena ia justru membuka robekan ruang lain, muncul tepat di depan tubuh besar beruang itu. Setelah menyentuhnya dengan tangan kanannya dan meletakkannya di dalam batu waktu, ia kembali dan duduk di atas kereta pertama sebelum mengalihkan perhatiannya ke Yinggui yang masih tertegun dan berdiri membeku di belakangnya. Yinggui tidak memerlukan instruksi apapun kali ini, karena ia naik ke punggung sapi kulit besi, dan mengendarai 4 kereta ke depan tanpa penundaan. Dia sudah sangat ketakutan dengan pengalamannya di Ngarai, Singa Api, kali ini, dan dia tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Bahkan, jika dia berhasil melarikan diri, dia tidak berencana untuk memasuki tempat terkutuk ini lagi. Yinggui tidak tahu apakah itu berkat doanya atau keberuntungannya, tetapi dalam 2 jam berikutnya,
dia dan Sun Long tidak bertemu dengan satu pun binatang ajaib lainnya, yang membuatnya bersukacita karena akhirnya berhasil melarikan diri dari ngarai yang mengerikan itu. Bahkan setelah keempat keretanya meninggalkan ngarai, dia tidak berhenti sedetik pun, dan terus memacu, sapi Ironhide, maju dengan kecepatan penuh. Akhirnya, 10 jam kemudian, mata Sun Long berbinar saat garis besar sebuah kota perlahan muncul di depan matanya. 548, Kota Yansu. Air mata mulai mengalir dari mata Yinggui saat dia melihat kota di kejauhan di depannya, saat dia menoleh dan menatap Sun Long sebelum dia berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Tuan Muda Sun Long, itu kota Yansu. Sun Long menganggukkan kepalanya dengan tatapan tenang di matanya, saat dia melihat kota yang perlahan-lahan menjadi semakin besar di depan matanya. Awalnya, ia berencana datang ke Yansu dan menyelesaikan misi, yang lebih sulit, dari 2 misi yang telah ia setujui, yaitu memburu 2 pedagang budak. Namun, di hadapan masalah yang muncul saat ia melindungi karavan Yinggui, mengurus 2 pedagang budak Naschen Sol tingkat puncak 5 dan menghancurkan toko mereka tampaknya tidak ada apa-apanya. Saat sapi-sapi kulit besi semakin mendekati kota Yansu, Sun Long berpikir betapa beruntungnya dia karena rencananya benar-benar berhasil. Kalau bukan, beruang bulu merah, melainkan binatang ajaib peringkat 5 puncak lainnya, terutama yang memiliki pertahanan mental kuat, mustahil racun dari rumput neraka peracun jiwa bisa membunuhnya. Paling-paling hanya akan melukainya dengan parah. Memang, cairan ungu yang dia gunakan terhadap beruang berbulu merah, itu adalah racun yang sama persis dengan yang dia buat di Kota Dosa dengan menggunakan rumput neraka peracun jiwa. Walaupun Sun Long tahu bahwa racun ini tidak dapat membunuh kultivator tingkat 9 jiwa baru lahir atau lebih tinggi, dia tetap tahu bahwa racun ini masih dapat melukai mereka dengan parah jika terkena racun ini secara langsung. Sedangkan untuk binatang ajaib tingkat 5 seperti beruang bulu merah, Sun Long beruntung karena meskipun kekuatan fisiknya luar biasa kuat dan dapat membunuh para kultivator penyempurnaan tubuh tingkat kelima hanya dengan beberapa serangan, pertahanan mentalnya sangat lemah dibandingkan dengan binatang ajaib tingkat 5 lainnya. Setelah Sun Long menghancurkan mata kirinya, pertahanan mental beruang itu semakin melemah karena rasa sakitnya, yang memungkinkan racun segera memengaruhinya dan menggerogoti jiwanya. Kalau tidak, kalau saja dia tidak terluka terlebih dahulu oleh bilah pedang spasial Sun Long, tidak mungkin binatang sihir tingkat 5 seperti beruang bulu merah bisa mati semudah itu, bahkan setelah terkena racun, rumput neraka peracun jiwa. Di saat yang sama, Sun Long bertanya-tanya apakah para tetua sekte akan menerima misi tersebut atau tidak. Pada akhirnya, ia memang menggunakan racun untuk merawat beruang bulu merah, tetapi racun itu adalah ciptaannya sendiri, jadi racun itu jelas dianggap sebagai bagian dari kekuatannya yang sebenarnya. Lagi pula, racun yang dibuat oleh ahli racun juga dianggap sebagai bagian dari kekuatan mereka sendiri dan bukan bantuan dari luar. Saat mencapai kesimpulan ini, Sun Long menyadari bahwa kereta kuda itu hampir mencapai gerbang kota. Mereka hanya menunggu bersama kereta-kereta kuda lainnya untuk memasuki kota. Yinggui tampaknya merasa jauh lebih rileks saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba terbebas dari beban tekanan besar yang membebaninya, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long dan menatapnya dengan senyum lega di wajahnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah kota berukuran sedang di depan mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Sun Long, apakah ini pertama kalinya Anda datang ke kota Yansu? Sun Long tidak menyangkalnya sambil terus menatap sekelilingnya dengan rasa ingin tahu di matanya. Gerbang kota Yansu sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kota suci, tetapi kota itu sendiri tampak memiliki banyak orang yang datang dan pergi dari gerbangnya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan betapa ramainya kota suci, tetapi dalam arti tertentu, kota suci adalah ibu kota sekte suci, jadi ini adalah kota berukuran normal pertama yang dilihat Sun Long sejak dia tiba di wilayah tengah. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Yinggui menunjuk kata-kata kota Yansu di atas gerbang kota sebelum dia menjelaskan. Sebenarnya, kota ini tidak hanya diperintah oleh satu keluarga seperti kebanyakan kota di wilayah sekte suci, melainkan diperintah oleh keluarga Su dan Yan. Keduanya adalah keluarga papan atas sejati dengan banyak raja Dao yang kuat di antara mereka, dan mereka ratusan kali lebih kuat daripada keluarga Su yang menyergap kita di pintu masuk ngarai, Singa Api. Saya sudah beberapa kali ke kota Yansu, jadi jika Tuan Muda Sun Long membutuhkan bantuan, saya akan merasa terhormat. Yinggui telah menyadari bahwa Sun Long mungkin seorang monster,
bahkan jika dibandingkan dengan kebanyakan murid luar lainnya yang setingkat dengannya, jadi dia akan melakukan apa saja untuk membangun hubungan baik dengannya. Sun Long hendak menolak bantuannya, tapi setelah berpikir beberapa saat, dia benar-benar menganggukkan kepalanya dan bertanya. Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah toko di dalam kota yang dimiliki oleh dua pedagang budak bernama Dai Hao dan Dai Lim? Dai Lim. Tepat saat Ying Gui hendak menjawab, suara seorang penjaga di belakangnya terdengar di telinganya saat penjaga itu berkata sambil mengulurkan tangannya. Biaya masuknya adalah 40 batu roh tingkat menengah untuk setiap kereta. Ying Gui tidak ragu saat dia membayar 160 batu roh tingkat menengah dan membawa keempat kereta itu masuk ke dalam kota. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Sun Long dan berkata, Tuan Muda Sun Long, kalau Anda mencari kedua saudara itu, saya dengar mereka punya toko di sebelah timur kota. Tapi, reputasi mereka kurang baik, jadi saya sarankan Tuan Muda Sun Long untuk berhati-hati. Setelah ragu sejenak, Ying Gui kemudian menambahkan, saya akan tinggal di keluarga Yao selama 3 hari ke depan sebelum kembali ke kota suci. Jika Tuan Muda Sun Long berkenan, Anda juga bisa ikut dengan saya ke keluarga Yao. Saya yakin mereka akan sangat senang menyelenggarakan perjamuan untuk seorang jenius dari Sekte Suci. 549, menjual ramuan obat peringkat 5 dalam jumlah besar. Sun Long tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada Ying Gui sebelum dia berkata. Tidak perlu, tapi terima kasih atas tawarannya. Melompat turun dari kereta, dia kemudian melambaikan tangannya saat dia berjalan menuju timur kota saat dia kemudian melanjutkan. Karena tidak ada bahaya di dalam kota, mari kita berpisah di sini. Ying Gui turun dari sapi kulit besi saat mendengar ini, dan menatap punggung Sun Long, pedagang gemuk itu membungkuk dalam-dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata tidak cukup untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya dia setelah berhasil sampai di kota Yanzhou dengan selamat. Sun Long memiliki senyum yang sama di wajahnya saat dia terus berjalan ke arah timur kota dengan langkah santai. Sebelum dia menemukan toko milik dua pedagang budak dan mengurus mereka, dia tidak keberatan melihat-lihat toko-toko lainnya di dalam kota juga, dan melihat apakah ada tanaman obat langka peringkat 6 atau hal lain yang menarik perhatiannya. Lagi pula, yang paling kurang dimiliki Sun Long saat ini adalah ramuan obat peringkat 6. Setelah berkeliling toko-toko pil di bagian timur kota Yanzhou selama beberapa jam, Sun Long menemukan hampir selusin ramuan obat peringkat 6 yang dipajang. Situasi di kota ini tampaknya tidak jauh berbeda dengan beberapa toko di kota suci. Sebagian besar toko hanya menjual pil dan sangat sedikit yang menjual ramuan obat secara langsung. Sun Long bahkan mendengar dari seorang pelayan toko, bahwa jika dia ingin membeli ramuan obat secara langsung, dia harus melihat ke kamar dagang harimau putih di kota suci. Meskipun demikian, Sun Long tetap membeli setiap ramuan obat peringkat 6 yang ditemukannya meskipun harganya sangat mahal. Satu ramuan obat peringkat 6 dijual seharga lebih dari 60.000 batu roh kelas menengah, sementara harga beberapa ramuan yang lebih mahal bahkan melampaui angka 100.000 batu roh kelas menengah. Tentu saja, ramuan tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh para alkemis tingkat emas peringkat 3 puncak, tetapi bahkan oleh para alkemis tingkat bintang terkenal yang telah melampaui tingkat emas sejak lama, itulah sebabnya harganya begitu mahal. Lagi pula, meskipun itu hanya ramuan obat peringkat 6 dan tidak dapat digunakan sebagai bahan obat utama untuk membuat pil peringkat 7, para alkemis peringkat bintang akan selalu berusaha membeli ramuan obat peringkat 6 untuk digunakan sebagai bahan pelengkap saat mereka meramu pil mereka. Pada akhirnya, Sun Long harus membayar 755.000 batu roh tingkat menengah hanya untuk ramuan obat peringkat 6 yang telah dibelinya hari ini, sehingga ia hanya memiliki 675.000 batu roh tingkat menengah yang tersisa. Melihat batu rohnya di dalam batu waktu, telah menyusut lebih dari setengah setelah berbelanja sekali, pandangan mendalam melintas di mata Sun Long saat dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan di benua bintang malam. Pertama-tama dia menonaktifkan sementara formasi rekaman memori dari token pengenal sektenya, sehingga tindakan selanjutnya tidak akan terekam di dalamnya, sebelum dia mulai mengunjungi sisa toko pil di bagian timur kota Yanzhou. Karena dia memiliki lusinan ramuan obat langka peringkat 5 di dalam batu waktu miliknya, dan sebagian besar dari ramuan itu hanya akan digunakan sebagai ramuan pelengkap baginya di masa mendatang, dia memutuskan untuk menjualnya dalam jumlah besar di toko-toko pil di kota Yanzhou. Tentu saja, ini risiko yang sangat besar, karena ia akan menjual herba peringkat 5 yang sama dalam jumlah besar, yang pasti akan menarik perhatian beberapa orang.
Inilah alasan mengapa ia tidak pernah melakukannya di benua bintang malam. Namun, keadaan di wilayah tengah benar-benar berbeda. Sun Long kini menjadi murid Sekte Suci, dan ia hanya menjual ramuan obatnya di kota yang jelas-jelas tidak setingkat kota suci. Sekalipun ia menarik perhatian beberapa orang di sini, ia tidak terlalu mempedulikannya. Lagi pula, Sun Long sudah membentuk faksi sendiri di dalam Sekte Suci, bagaimana mungkin ia takut menjual beberapa tanaman obat di kota Yanzhou. Apalagi risiko seseorang mengetahui rahasianya melalui hal itu praktis nol. Saat ia memasuki sisa pertokoan dan mengalihkan perhatiannya ke tanaman obat peringkat 5, Sun Long memperhatikan bahwa harga sebagian besar tanaman obat peringkat 5 di wilayah tengah sebenarnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan benua bintang malam. Akhirnya, Sun Long menjual banyak sekali ramuan obatnya di berbagai toko di bagian timur kota Yanzhou, dan dalam jumlah besar, membuat para karyawan di dalam toko terbelalak kaget. Jelas sekali bahwa setiap orang menatap Sun Long dengan tak percaya, bertanya-tanya di mana ia menemukan begitu banyak ramuan obat peringkat 5. Beberapa toko bahkan tidak memiliki setengah dari jumlah ramuan yang dijual Sun Long di stok mereka sendiri, menyebabkan mereka dengan bersemangat membeli semua yang dijual Sun Long. Terutama tanaman herbal langka seperti rumput darah naga, bunga abu mimpi, dan juga yang lebih langka lagi, rumput jiwa es, semuanya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman herbal obat peringkat 5 lainnya. Pada akhirnya, Sun Long membuat lebih dari 1.200.000 batu roh tingkat menengah dari ramuannya, mengisi kembali batu waktu miliknya yang hampir kosong. Setelah hampir menghabiskan stok herba peringkat 5 dari kebun herbanya, Sun Long menatap petugas toko pil di depannya dan bertanya apakah ia tahu lokasi toko Dai Lim dan Dai Hao. Setelah mendapat jawaban positif, ia meninggalkan toko pil dan melanjutkan berjalan-jalan di bagian timur kota Yanzhou dengan langkah santai seperti sebelumnya, hingga tiba di depan pintu masuk sebuah toko kecil setengah jam kemudian. Ekspresi Sun Long tidak berubah bahkan setelah melihat para kultivator yang dirantai di depan pintu masuk toko seperti binatang ajaib untuk dijual dan hampir tidak mengenakan pakaian di tubuh mereka selain pakaian yang hampir menutupi bagian pribadi mereka. 550, mengubur mereka. Beberapa di antara mereka bahkan pakaiannya robek-robek, sehingga aurat mereka tampak jelas, namun mereka tidak mempermasalahkan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jelas terlihat bahwa raut wajah mereka adalah putus asa, jelas telah kehilangan semua harapan atau keinginan untuk terus hidup. Ada beberapa di antara mereka yang masih malu dengan ketelanjangannya dan mencoba menutupi dirinya karena malu, tetapi dibandingkan dengan yang lain, mereka hanya merupakan minoritas kecil. Sebagian besar dari mereka tampaknya sudah menerima nasibnya setelah ditangkap dan dipamerkan di tempat ini. Pada saat yang sama, Sun Long menyadari bahwa kultivasi mereka tampaknya berkisar dari tahap akhir kondensasi Qi hingga puncak tingkat surga. Melihat dia mendekati toko, beberapa di antara mereka menatapnya dengan tatapan penuh harapan, berharap dia akan membeli dan menjadi majikan yang baik, sementara sebagian besar dari mereka memiliki pandangan putus asa yang sama di mata mereka. Setelah mengaktifkan formasi rekaman memori, Sun Long berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam toko. Begitu dia melangkah melewati pintu masuk toko, Sun Long melihat lebih banyak lagi budak yang dirantai dan dipajang. Pada saat yang sama, tampaknya ada lebih dari segelintir pelanggan yang melihat produk yang akan mereka beli, dengan ekspresi berbeda-beda di wajah mereka. Beberapa di antara mereka adalah laki-laki tua yang dengan mesum menyentuh bagian pribadi perempuan sambil mengomentari kekenyalan dan ketebalannya, sementara yang lain adalah perempuan tua yang malah memeriksa produk pria. Anehnya, sebagian besar budak di dalam toko itu sudah berada di alam roh, sementara ada beberapa dari mereka yang bahkan telah mencapai tahap awal jiwa baru lahir. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap mereka dengan rasa jijik yang tak terselubung di wajahnya, sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara memerintah yang bergema di seluruh toko. Kalian orang-orang menjijikkan, enyahlah dari tempat ini sekarang juga, atau aku akan mengubur kalian bersama penghuni toko lainnya. Semua orang di dalam toko, terlepas dari apakah mereka budak atau pelanggan, semua mengalihkan perhatian mereka ke arah Sun Long pada saat yang sama. Beberapa di antara mereka menunjukkan ekspresi marah di wajah mereka saat menyadari apa yang telah dikatakannya sementara yang lain tampaknya benar-benar mengenali jubah kuningnya dan segera bergegas keluar dari toko secepat yang mereka bisa. Bagaimanapun, lebih dari separuh pelanggan tetap berada di dalam toko pada akhirnya, dan semuanya memasang ekspresi marah atau mengejek di wajah mereka saat menatapnya. Kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir alam roh atau tahap awal jiwa baru lahir,
jadi mereka jelas mengerti bahwa Sun Long akan mati hari ini. Berani masuk ke toko Dai Lim dan Dai Hao dan mengklaim bahwa kau akan menghancurkannya, tidak mungkin kedua pedagang budak yang kejam itu akan membiarkanmu pergi begitu saja. Salah satu wanita tua di sekitar yang berada di peringkat 8 alam roh, menjilat bibirnya ketika dia melihat Sun Long, sebelum dia berkata dengan suara bersemangat. Pria muda yang tampan, aku menginginkannya, dia milikku. Pada saat yang sama, dari tengah-tengah pelanggan lainnya, seorang lelaki tua yang berada di puncak peringkat 3 Dinas Chen Sol mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan menuju Sun Long dengan ekspresi mengejek di wajahnya sebelum dia berkata. Nak, sepertinya kau tidak tahu di mana kau berada. Seorang kultivator Nas Chen Sol peringkat 3 awal yang kecil sepertimu berani mengatakan kau akan mengubur kami semua jika kami tidak pergi. Kau sudah merusak suasana hati orang tua ini hari ini, jadi kenapa kau tidak menunjukkan padaku bagaimana kau berencana untuk Mi? Sebelum lelaki tua itu sempat menyelesaikan kata-katanya, sebilah pedang ilusi berwarna ungu muncul di tangan Sun Long. Sun Long menebas tangan kanannya secara horizontal dengan kecepatan luar biasa, dan seketika itu juga memenggal kepala lelaki tua itu. Darah muncrat di udara bagaikan air mancur, ketika kepala lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan menggelinding di lantai toko, meninggalkan mayat tanpa kepala yang perlahan jatuh terlentang juga. Tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan suara keras, yang langsung membangunkan pelanggan lainnya dari linglung, sebelum mereka mulai berteriak ketakutan. Mereka tidak pernah menduga bahwa Sun Long benar-benar akan membunuh orang tua itu, dan begitu mudahnya. Mereka semua merasakan bahwa dia hanya seorang kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 3 awal, itulah sebabnya mereka tidak takut, tetapi kecepatannya telah melampaui kultivator tahap Nas Chen Sol tingkat 3 awal. Para pelanggan di dalam toko mulai berlari menuju pintu keluar, namun sayangnya bagi mereka, mereka harus melewati Sun Long yang masih berdiri di sana menghalangi jalan mereka. Sebelum mereka tiba dalam jarak 5 meter darinya, mereka semua berhenti dan menatapnya dengan waspada sebelum salah satu dari mereka berkata dengan suara ketakutan. Ayo kita pergi. Kita akan pergi seperti katamu. Sayangnya bagi mereka, Sun Long tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi lebih lama lagi, saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan dingin. Kalian sudah kehilangan kesempatan untuk pergi. Kalian semua bisa mati bersama sekarang. Para budak di sekitar Sun Long menatapnya dengan tatapan memuja sementara para pelanggan tampak jatuh ke dalam keputusasaan saat mendengar jawabannya. Namun pada saat itu, suara lain sepertinya terdengar dari kedalaman toko yang langsung membawa kegembiraan kembali ke wajah para pelanggan yang ketakutan, sementara para budak yang sangat gembira tampaknya jatuh kembali ke dalam ketakutan dan keputusasaan ketika mereka mendengarnya. Bajingan bodoh mana yang berani masuk ke toko saya dan mencoba menghancurkan bisnis saya? Selanjutnya bab 551, sudah kubilang nyahlah.